Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah dari kelas 23 2A Prodi Manajemen. Pada video kali ini saya akan membahas tentang manajemen dan organisasi. Manajemen dan organisasi adalah kumpulan dua atau lebih orang yang bekerja sama secara terkoordinasi dan terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Definisi manajemen. Ada manajemen sebagai suatu proses dan ada manajemen sebagai suatu seni. Apa itu manajemen sebagai suatu proses? Manajemen sebagai suatu proses adalah tahap yang mengarahkan orang lain agar bisa mencapai tujuan dari sebuah organisasi. Dan manajemen sebagai seni adalah suatu kemampuan pengelolaan yang merupakan seni menciptakan dan kreatif. Fungsi manajemen. Ada 4 jenis fungsi manajemen. Yang pertama, planning, yang kedua, organizing, yang ketiga, actuating, dan yang keempat, controlling. Yang pertama ada planning atau perencanaan. Planning atau perencanaan merupakan suatu proses pemilihan kegiatan, sekumpulan kegiatan, dan keputusan selanjutnya mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa suatu kegiatan tersebut dilakukan. Ada 4 tahap perencanaan. Yang pertama, menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Yang kedua, merumuskan keadaan saat ini. Yang ketiga, mengidentifikasi segala kemudahan dari hambatan. Yang keempat, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan. Adapun manfaat perencanaan. Yang pertama, memberikan arahan atau tujuan bagi organisasi. Yang kedua, sebagai pedoman untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga, mengurangi resiko karena ketidakpastian atau perubahan di masa yang akan datang. Yang keempat, membantu memperkirakan peluang di masa yang akan datang. Yang kelima, efisiensi biaya. Nah, efisiensi biaya sendiri yaitu proses menekan anggaran pengeluaran untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Misi atau perorganisasian merupakan suatu proses menciptakan hubungan antar berbagai fungsi, personalia, dan faktor-faktor fisik agar semua pekerjaan yang dilakukan dapat bermanfaat serta terarah pada tujuan. Yang ketiga, actuating atau pengarahan. Actuating sendiri merupakan suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota organisasi kegiatan yang sudah ditentukan ke arah tercapainya tujuan. Dan yang keempat adalah controlling atau pengendalian. Controlling atau pengendalian merupakan aktivitas untuk menemukan mengoreksi adanya penyimpanan-penyimpanan dari hasil yang telah dicapai dibandingkan dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Organisasi. Organisasi adalah sekumpulan 2 orang atau lebih dalam wadah yang sama dan memiliki tujuan yang sama. Proses organisasi. Yang pertama, hubungan antar peranan. A. Ada saling pengertian. Ada saling pengertian, contohnya seperti tidak membeda-bedakan suku sesama teman, berbicara dengan hormat, menghargai pendapat orang lain, dan tidak menghina atau mengganggu. B. Hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik merupakan hubungan antar individu dengan individu atau kelompok dengan kelompok yang saling melibatkan tukar hadiah barang, jasa, ataupun bantuan. C. Aktivitas organisasi terjadi atas dasar adanya. D. Hubungan antar peranan di mana setiap orang yang bekerja di dalamnya dapat mengetahui tugas dan kewajibannya masing-masing. Yang kedua, komunikasi. A. Bagaimana mereka saling berkomunikasi. Contohnya, satu sama lain saling mendengarkan cerita. B. Seberapa akurat dan tepat waktu. C. Seharusnya proses ini efektif. D. Komunikasi adalah awal interaksi. E. Komunikasi yang efektif menghasilkan interaksi yang produktif. Yang ketiga, pengendalian atau kontrol. A. Bagaimana perilaku anggota dikendalikan. Baik, dapat dilihat dari 2 gambar di atas, yang dimana anggota perilaku dapat dikendalikan melalui berbagai cara, termasuk kebijakan dan prosedur, di mana menetapkan aturan dan prosedur yang jelas,
dan diterapkan secara konsisten dapat membantu mengendalikan perilaku anggota. B. Efektivitas hubungan pimpinan atau anggota. C. Pengendalian meliputi kegiatan, pemantauan, dan pengenaan sanksi. Yang keempat, koordinasi. A. Perhatian yang diberikan pada berbagai kegiatan diarahkan pada tujuan. B. Bertujuan mengurangi salah pengertian dan konflik antar orang-orang yang melakukan berbagai kegiatan. C. Pastikan bahwa semua bergerak ke arah tujuan yang sama. 5. Sosialisasi. A. Bagaimana cara anggota baru diperkenalkan pada sistem? Anggota baru dalam sebuah organisasi untuk diperkenalkan pada sistem biasanya melalui proses orientasi atau onboarding. Proses ini dapat mencakup pengenalan terhadap struktur organisasi, budaya perusahaan, tugas, dan tanggung jawab individu. B. Cara-cara yang formal maupun informal. Contohnya seperti kerja organisasi, produktivitas, memo, dan kebijakan. Apakah proses ini dilakukan dan mencukupi? D. Tanpa sosialisasi yang cukup, anggota baru akan lama menyesuaikan diri dengan organisasi. Yang keenam, supervisi. A. Kombinasi pengawasan dan pembinaan. B. Orientasinya pada perbaikan, bukan pada pemberian sanksi atau penghukuman. C. Kepemimpinan seharusnya bersifat membina, membimbing, memperbaiki, melatih, tidak memerintahkan, reaktif, mempermalukan, dan menghukum. Manajer adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Ada keterampilan relatif yang harus dibutuhkan oleh seorang manajer. Pertama, ada technical skill. Technical skill adalah keterampilan yang mencakup pengetahuan dan kemampuan yang mungkin dimiliki seorang manajer atau karyawan yang memungkinkan mereka menyelesaikan tugas-tugas khususnya di bidang tertentu. Yang kedua ada human skill. Human skill adalah kemampuan untuk bekerja dengan orang lain, memahami orang lain, dan mendorong orang lain, baik sebagai perorang maupun sebagai kelompok. Conceptual skill adalah kemampuan untuk melihat gambaran besar dalam suatu organisasi, misalnya alihan-alihan langsung terjun ke suatu proyek. Mungkin itulah tadi materi dari manajer dan organisasi yang dapat saya paparkan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.